Shalom Bang Arol, Bang. Halo. Hari ini kita belajar. Terima kasih Bang Arol khususnya yang mempercayakan saya untuk membawakan khotbah hari ini dalam belajar homiletik ya Bang. Hari ini saya mau membahas tentang Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Nanti sesi yang pertama dari tunggu sebentar Bang. Ada telepon. Yang pertama dari sesi yang pertama saya akan membahas pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 3 pasal 1. Kitab Mazmur ini banyak dikenal dengan syairnya ya. Kitab syair karena di dalamnya terdapat Mazmur Daud. Ada beberapa kitab Mazmur terbagi dari beberapa bagian, ada 5 bagian. Satunya dari kitab menjadi banyak dikenal dengan kitab syair karena dalam mengandung puji-pujian atau pujian-pujian yang ditulis oleh Daud, yang dibuat oleh Daud sendiri pada waktu dia menjadi raja juga. Banyak dia membuat pujian, syair-syair pujian. Jadi banyak dibuat syair pujian-pujian itu banyak juga dipergunakan yang dijadikan pujian-pujian untuk memuji Tuhan. Di kalangan-kalangan sekarang juga banyak pujian-pujian diambil dari Mazmur itu. Ada beberapa pujian yang diambil Mazmur seperti Tuhan gembalaku yang baik, itu dari Mazmur. Kemudian Tuhan berbahagialah orang yang berharap padanya, itu dari Mazmur. Nah, saya membahas di sini dari ayat 1. Kita baca dari ayat 1 dulu. Saya membacanya dari ayat 1 sampai ayat 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja ini perbuatnya berhasil. Nah, di ayat 1 ini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang. Sebenarnya kalau dalam terjemahan lain, saya juga baca di firman Tuhan ayat yang terbuka itu ya, dibilang diberkatilah. Banyak dikatakan kalau terjemahan lain, diberkatilah orang yang tidak mengikuti perkataan orang atau mengikuti perkataan orang jahat. Jadi alangkah baiknya, alangkah berbahagianya, alangkah diberkatinya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat. Lagi yang paling rawan, saya tahu kalau di anak-anak muda lah, kalangan anak muda pasti lebih mendengarkan perkataan sesamanya dibanding orang yang berpengalaman. Kalau di Alkitab juga ada contohnya yang melakukan kesalahan lebih mendengarkan perkataan sebayanya, sesamanya anak-anak muda dibandingkan orang yang lebih tua dari dia. Nah, sehingga membuat hancur ke perjalanan karirnya sendiri karena tidak mendengarkan perkataan orang tua, karena lebih mendengarkan kata-kata sesamanya. Padahal perkataan sesama anak muda itu belum tentu membawa kita ke hal yang benar. Tergantung banyak kayak gimana. Kalau dia anak muda yang udah takut sama Tuhan, yang udah benar-benar ikut Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, bisa dipegang. Tapi kalau yang anak mudanya masih amburadul, yang nggak jelas kehidupannya bagaimana, kemudian yang nggak jelas tujuan hidupnya bagaimana, ya sama-sama lama juga masuk jurang, udah nggak dapat apa-apa, kehancuran iya. Nah, jadi alangkah baiknya orang yang tidak mendengarkan perkataan orang jahat. Alangkah baiknya kita mendengar orang yang lebih berpengalaman. Nah, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi kalau orang jahat mengajak ke hal-hal yang tidak baik, ini yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak ikut pada peraturan orang berdosa atau
perkataan atau tingkah laku orang berdosa itu bisa kalau kita udah benar-benar dekat sama Tuhan, kalau kita benar-benar udah sepenuhnya erat dengan Tuhan, orang mau bilang apapun, kita mau dibuat apapun, walaupun kita dalam kumpulan orang berdosa, kalau kita emang udah komit untuk Tuhan, udah terikat dengan Tuhan, kita pasti bisa menolak. Kita pasti bisa menghindar dari apa yang ditawarkan kepada kita. Apa yang disuguhkan kepada kita, pasti kita bisa menolak. Tidak. Saya lebih baik melakukan hal yang lain daripada saya harus ikut terjun ke dalam hal yang tidak baik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu kayak mana sih? Kayak bisa dibilang orang gosip lah, kemudian ngomongin orang, menghibah, ngumpul bareng, kemudian menghibah, ngomongin orang. Kalau dulu sendiri kan mungkin ya, memikir ngomongin orang, ngomongin siapa ya. Nah, kalau udah berkumpul bareng sesama pencemooh, pasti ada aja yang dibahas. Orang lewat sedikit aja, oh lihat cara jalannya begini, pasti ditafsirkan berbagai hal. Banyak aja ada aja pikiran-pikiran yang terlintas di pikirannya. Nah, kita bisa menjauh dari tidak mengikuti kumpulan-kumpulan itu. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita anak Tuhan, pasti melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan itu pasti rasa jijik gitu. Di Alkitab juga, di firman Tuhan juga ada dikatakan kalau sudah dekat dengan Tuhan, melakukan hal sekecil apapun, dosa sekecil apapun, akan merasa jijik. Bahkan bukan terhadap dosanya, bahkan terhadap dirinya pun dia merasa jijik, merasa najis. Kenapa? Karena sudah erat dengan Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan dibanding mengenal dunia. Nah, sehingga bahkan bisa dikatakan Tuhan lebih besar, Tuhan yang semakin bertambah-tambah dalam kehidupannya dibanding egonya dia yang dalam hidupnya dia. Jadi semuanya itu tergantung apa kata Tuhan dalam kehidupannya. Jadi tidak duduk dalam kumpulan pencemooh itu. Jadi ngapain juga kan kita duduk, kalau kita memang udah anak Tuhan, ngapain juga gitu. Hai Kak Tasya, selamat bergabung. Nah, ngapain juga kita duduk kalau cuman untuk ngerumpi yang nggak baik, untuk mengomongin orang gitu. Mendingan kita duduk sendiri kemudian nonton khotbah. Belakang-belakang ini juga di Tuhan ya, saya udah mulai kembali lagi. Kayak waktu saya masih kuliah, saya suka sekali nonton khotbah Gilbert sampai berjam-jam, kadang sampai lagi kuliah pun saya nonton khotbah itu, lagi nonton khotbah sampai ditanya sama dosen pun udah bingung apa pertanyaannya. Nah, gitu kan saya udah mulai belajar lagi. Nah, saya udah mulai baca Alkitab juga, saya udah mulai dari perjanjian baru. Saya dari dulu membaca Alkitab memang dimulai dari perjanjian baru nanti perjanjian lama yang kedua. Nah, itu alangkah lebih baiknya kita menyendiri, mencari kumpulan yang baik, mengikuti perkumpulan yang baik. Kalau ada komsel, kalau emang diajak komsel, alangkah baiknya kita ikut komsel. Ataupun ada yang perkumpulan yang membicarakan tentang hal-hal yang baik, kenapa? Kalau kita bisa mengikuti, kenapa enggak? Kenapa kita harus berkumpul dengan orang-orang yang punya mulut lebar besar untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik gitu. Emang kalau dibilang ngobrol ngerumpi itu enak gitu. Apalagi kalau udah ngomongin orang kemudian nafsirin yang ke lain-lain yang aneh-aneh, itu pasti suasananya itu bakal lebih seru gitu. Apalagi kalau udah ketawa-ketawa dicampur dengan bercanda, pasti enak. Tapi bagaimana respon kita untuk menyikapi perkumpulan itu? Kita mau ikut terjun ke dalam perkumpulan itu, atau kita bisa menahan diri, lebih baik saya begini, lebih baik saya mencari kelompok lain untuk yang bisa diajak kompromi dengan saya untuk melakukan kebenaran gitu. Nah, di ayat yang kedua,
Yang kedua itu kalau saya bilang itu apa ya? Dampak daripada kita yang tidak ikut dalam jalannya orang berdosa, jalan orang fasik, kemudian perkumpulan orang pencemooh. Nah, tetapi yang kusukanya ialah Taurat Tuhan. Dia yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, pada saat kita tidak mengikuti jalan orang berdosa, jalan orang fasik, atau perkataan orang berdosa, kemudian perkumpulan orang pencemooh, alangkah baiknya kita merenungkan firman itu. Kita akan menjadi kesukaan kita itu hanya untuk firman Tuhan, hanya untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, Sorry, merenungkan Holong. Ya. Ulangi ayatnya biar Tasya tahu itu diambil dari mana nih khotbahnya. Ya, saya ulang dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 2 ya. Oke. Dari Lanjut. ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini tadi saya bilang dapat efek daripada yang ayat yang pertama tadi, dari yang kita tidak berdiri ikuti jalan orang pencemooh, orang fasik, orang berdosa, tidak berkumpul, tidak mengikuti perkumpulan-perkumpulan yang sia-sia lah bisa dibilang. Nah, ayat yang kedua ini, nah kita akan lebih memiliki kesukaan atau kesenangan untuk merenungkan Taurat itu, merenungkan mengingat kebaikan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Ini memang banyak begitu proses. Sulit untuk meninggalkan kehidupan lama. Tapi kalau kita minta Roh Kudus yang pimpin, akan sangat mudah. Setiap hari pasti kita diingatkan. Pada saat kita ingin melakukan kejahatan, pada saat kita ingin bergosip tentang orang, membicarakan tentang orang, Roh Kudus pasti senantiasa kayak ada yang dalam hati kita itu kayak ada yang jangan. Pasti kayak ada suara yang bilang, ngapain begitu. Katanya udah menyerahkan diri sama Tuhan. Katanya mau dibentuk sama Tuhan. Nah, pasti begitu. Nah, kenapa? Karena kesukaan kita itu kemauan kita itu cuman merenungkan firman itu. Karena yang di dalam otak kita, dalam hati kita cuman firman. Kenapa? Karena kalau bukan firman, apalagi mau buku panduan, buku sekolah nggak mungkin. Karena cuman firman yang mampu merubahkan hidup kita. Jangan berharap jangan berpikir engkau rajin berdoa tiap hari ada perubahan dalam kehidupanmu. Kalau tidak disertai dengan firman. Dengan berdoa, baca firman, maka Roh Kudus akan senantiasa, Tuhan senantiasa membukakan pikiran kita gitu. Dengan kita berdoa, baca firman, semua pasti dibukakan oleh Tuhan. Kalau kita cuma berdoa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah baca firman, nggak pernah mendengarkan firman, sia-sia juga. Saya nggak bilang berdoa itu sia-sia, nggak ada untungnya, nggak ada kegunaannya. Enggak. Tapi berdoa itu alangkah baiknya setelah berdoa kita merenungkan firman, kita baca firman, disertai dengan firman Tuhan gitu. Nah, kemudian dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukan nggak peduli kalau kita udah benar-benar hidup dalam firman, nggak peduli orang mau bilang apa sama kita gitu. Orang mau bilang suci, terlalu kutu firman gitu. Kan ada istilah kutu buku. Ini kutu firman gitu, kutu Alkitab. Enggak, karena kalau kita udah benar-benar hidup dalam firman itu, orang mau bilang apapun ya bodoh amat. Kita anggap aja angin lewat gitu, terlintas sejenak, sebentar, udah. Karena itulah gaya hidup kita. Firman itu akan menjadi lifestyle kita gitu. Jadi setiap apapun yang kita bicarakan, kalau kita udah menghidupi firman, pasti secara otomatis ataupun secara tidak sadar kita itu pasti mengucapkan firman. Ada aja firman yang kita ucapkan. Bahkan kita bercerita dengan orang, bahkan pada waktu kita marah-marah pun ngomel-ngomel, pasti secara tidak sadar firman pasti keluar dari mulut kita. Kenapa? Setiap hari kita baca firman, setiap hari yang kita lihat cuma firman,
Yang kita baca cuma firman, yang kita dengarkan cuma firman, dengarkan khotbah. Nah, kalau kita nggak pernah baca firman, cuman kita baca buku, kalaupun bisa dibilang buka Alkitab sejenak, buka Alkitab pada waktu minggu doang. Nah, selebihnya Alkitab cuma jadi pajangan di rumah kita, ataupun tempat tidur kita jadi bantal, jadi teman tidur kita, biar kita nggak ada yang bilang biar nggak dapat mimpi buruk, taruh Alkitab di atas kepala. Mitos itu, saudara. Saya nggak pernah percaya dari dulu sampai sekarang, saya nggak pernah percaya taruh Alkitab di atas kepala baru tidur itu bakal mimpinya bagus-bagus, bakal mimpi yang indah-indah. No. Nah, kalau kita udah mengkonsumsi firman tiap hari, udah terikat dengan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti bersangkutan dengan firman. Mau apapun, firman itu nggak bakal lepas dari hidup kita. Kita mau melakukan yang jahat, mau ikuti perkumpulan pencemooh, pasti kita lihat, pasti langsung kita ingat kalau kita baca firman, jangan menyebarkan fitnah, jangan memiliki mulut besar gitu. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menahan diri kita daripada mendengarkan perkataan orang jahat, kemudian tidak berjalan dalam perkumpulan orang pencemooh, kemudian tidak mengikuti kehidupannya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka setiap hari kesukaan kita itu otomatis hanya firman Tuhan. Ayat yang ketiga, dampaknya lagi pada waktu ketika kita sudah menjadi kesukaan firman itu, pada saat hidup kita hanya untuk menyukai firman itu, ayat yang ketiga ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, ketika kita sudah menghidupi firman itu, hidup kita itu bakal firman Tuhan bilang, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Hidup kita itu bakal nyaman aja gitu. Ketika kita udah mengkonsumsi, udah terikat dengan firman, hidup kita itu bakal mengalami kesenangan, mengalami kesukaan terus, mengalami hal-hal yang Tuhan perbuat bagi kita, buat baik kita. Emang kalau dibilang ikut Tuhan itu nggak selalu mulus, ada aja. Tapi di balik semua itu pasti ada dong berkat, kesenangan yang Tuhan berikan, kebahagiaan yang Tuhan berikan. Nah, kalau di terjemahan yang lain, yang bahasa Indonesia masa kini, orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Kalau kita udah hidup dalam firman, udah terikat dengan firman itu, ya hidup kita itu bakal Tuhan bikin mudah setiap hari. Walaupun ada tantangan, walaupun Tuhan tidak bilang hidup kita itu akan selalu lurus terus, selalu mulus. Pasti ada tantangan. Tapi di balik itu semua, Tuhan memberikan berkat itu, bungkusnya tidak semulus yang kita pikirkan. Pasti bungkus dari berkat itu masalah, persoalan, kemudian tantangan, itu untuk kita hadapi, proses itu yang perlu kita hadapi. Tapi di balik bungkus yang rusak itu, di bungkus yang kita pikir membuat kita hancur, bungkus yang kita pikir tidak sesuai ekspektasi, ternyata di dalamnya itu, kalau kita menyerah ya kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita mundur, ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita menikmati proses itu, menikmati masalah itu, kemudian menyikapi masalah itu dengan tenang, kemudian berserah kepada Tuhan, itu kita akan menikmatinya. Kalau terjemahan lamanya bilang, karena adalah hal bagaikan pokok yang tertanam pada tepi anak sungai, yang berbuah pada musimnya dan yang tidak gugur daunnya, maka segala perbuatannya pun beruntung juga. Jadi jelas ya, Tuhan bilang,
Kalau kita sudah menghidupi firman itu, kalau kita sudah benar-benar hidup dalam firman itu, hidup kita itu selalu berkelimpahan, selalu dicukupkan, selalu diberi kemudahan oleh Tuhan. Apapun, dalam hal apapun. Nah, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, itu menghasilkan apa? Kalau bisa dibilang kalau secara manusia, kalau berpikir, kalau kita menggunakan pikiran duniawi kita, menghasilkan buah pada musimnya itu apa? Menghasilkan berkat, menghasilkan apa ya, jasa lah, menghasilkan hadiah. Ketika apa? Ketika kita menang atas pencobaan itu, ketika kita menang atas proses itu, ketika kita menang tidak menyerah dengan masalah itu, Tuhan lebih besar kok. Tuhan bilang aku memberikan kuasa kepadamu. Tuhan bilang kuasa yang ada dalam hidup kita itu lebih besar. Jadi kalau kita ada masalah, kalau kita ada pergumulan sedikit kemudian menyerah, putus asa, ya innalillahi lah. Kita nggak dapat menikmati hal yang baik daripada Tuhan. Tapi kalau kita berkata, masalah yang aku hadapi saat ini itu untuk saya menikmati berkat. Semuanya Tuhan yang atur. Ya, pasti kita menikmatinya. Pasti kita menerima buah pada musimnya. Itu. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Di bawah, kalau pakai handphone, di bawah ada itunya. Ada apa? Tanda note-nya atau apa itu. Pada Yeremia 17 ayat 8 juga dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mantap ya. Waktu saya juga baca ini, saya baru mendalami yang Mazmur ini baru-baru ini. Saya baca ini yang ayat 3 ini, hebat banget gitu loh. Ketika kita udah benar-benar hidup dalam Tuhan, gak bakalan berhenti berkat mengalir itu. Tanpa sadar Tuhan memberikan hal-hal yang mustahil. Tanpa sadar Tuhan memberikan hal-hal yang tidak kita sadari gitu. Yang tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya. Apa saja yang diperbuatnya itu apa? Artinya orang mau buat apapun, mau sejahat apapun terhadap kita, orang mau ngomong apa, mau pandang kita sebelah mata pun, kalau kita sudah terikat dengan Tuhan, terkontaminasi dengan Tuhan, orang mau buat apapun ya whatever lah, bodo amat gitu. Mulut-mulutmu, hati-hatimu, pikiran-pikiranmu, ini hidupku, gitu. Orang nggak punya hak atas hidup kita, biarin aja mereka. Itu juga yang sakit mereka. Orang kita makan bakmi, makan biduan, makan panggang, biarin aja dia sakit. Dia makan sakit hatinya sendiri. Yang sakit siapa? Bukan kita. Jadi yang menikmati kesakitan orang yang mengomongin kita, orang yang memiliki sakit hati sama kita. Jadi orang yang hidupnya sukanya fitnah-fitnah, hidupnya tidak akan lebih baik dari orang yang difitnah itu. Gitu ya. Jadi tidak layu dan jadi kita tidak akan gampang orang kita dengar ngomong apa aja. Ketika kita dengar orang ngomongin kita, ketika kita dengar orang gosipin kita, mereka gosipin. Nah, ketika kita mendengar begitu, respon kita bagaimana? Respon kita pasti ya biasa aja gitu. Pasti kita nggak akan langsung down. Justru kita bilang, terima kasih Tuhan, mereka masih ngomongin saya, itu artinya mereka masih ingat sama saya, belum lupa sama saya gitu. Justru kita bersyukur kalau ada orang ngomongin kita gitu. Jadi kan itu berarti kan mereka nggak pernah lupa sama kita. Selalu ingat-ingat kita. Dalam hal apapun mereka ingat. Kalaupun mereka mau berdoa, kalaupun mereka udah sakit hati banget sama kita, kalaupun mereka berdoa pasti ingat kita. Pasti ada nama kita juga disebutkan, bersyukur banget didoain. Kemudian masih diingat-ingat. Nah,
kita nggak akan pernah merasa down, kita nggak akan pernah merasa minder kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan. Kalau kita konsumsi kita setiap hari itu firman Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan, kita renungkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan aja menderita, Tuhan aja di kampungnya sendiri nggak diakui loh. Tuhan aja ditolak, apalagi kita manusia, siapa kita gitu loh. Tuhan aja banyak yang ngomongin, banyak yang menyindir, apalagi kita. Siapa kita manusia gitu yang diomongin sedikit baru orang ngomong tentang kita sedikit langsung naik darah, langsung naik tensi. Periksa tensi dulu kalau begitu. Kurangi makan daging kalau gampang naik tensi. Nah, jadi kita nggak ada hak untuk membela diri kita. Pembelaan atas hidup kita Tuhan yang berhak. Jadi kita tidak ada hak untuk memberontak kepada sesama kita, tidak ada hak untuk membalaskan apa yang orang buat pada kita. Tugas kita cuma mendoakan, cuma menerima, cuma kita tampung aja. Anggaplah itu proses yang harus kita lalui untuk kita menerima berkat itu, untuk menerima hadiah yang daripada Tuhan itu. Kita doain, kita berdoa, bergumul aja buat dia. Mudah-mudahan dia bertobat. Kalau aku nggak bertobat, Tuhan panggil puji Tuhan. Enggak. Enggak ya, jangan begitu doanya. Tapi biarlah Tuhan jamah dia, biarlah hatinya bisa diubahkan oleh Roh Kudus, biar Roh Kudus juga memimpin kita dan juga Roh Kudus memimpin dia. Biarlah sama-sama pengenalan akan Tuhan boleh dinyatakan lewat kehidupannya juga. Jadi Tuhan yang kita kenal bisa dia kenal juga lewat kehidupan kita. Bagaimana caranya? Lewat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita terima, apa yang kita tampilkan itu, tanpa orang mencari tahu tentang kita pun mereka udah tahu. Oh, orangnya begini. Oh, dia begini. Kalau dia omongin begini, nggak begini. Kalau dia di Vina pun dia nggak pernah membalas. Justru akan menerima dengan lapang dada. Orang akan merasakan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Orang akan merasakan kehidupan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, dari pribadi kita, dari karakter kita gitu. Jadi kita itu teman-teman mengatakan menjadi surat yang terbuka bagi Kristus. Kitalah surat yang terbuka itu. Dengan apa? Dan dari karakter kita yang menerima hal-hal yang baik, kemudian menyikapi proses yang Tuhan berikan dengan baik, mengandalkan Tuhan lewat apa yang kita alami gitu. Jadi kita tidak akan pernah down, kita tidak akan pernah goyang cuma dengan omongan orang, mulut lebar orang gitu. Walaupun ya kita pada waktu dengar, tapi kalau kita udah hidup dalam firman, jangan. Doain orangnya, Tuhan berkati dia, Tuhan jamah dia, biar dia menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana saya menikmati Tuhan, saya mau juga dia menikmati Tuhan dalam kehidupannya gitu. Jadi, firman hari ini kita berbahagia karena kita hidup dalam Tuhan. Kita berbahagia kita tidak berjalan menurut jalan orang fasik atau tidak mengikuti perkataan orang fasik. Kita berbahagia ataupun kita diberkati. Kita tidak berjalan menurut jalan orang berdosa. Kita diberkati dan kita berbahagia karena kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan kita berbahagia karena firman ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah hidup, sudah menaruhkan firman, memateraikan firman dalam kehidupan kita. Roh Kudus nanti memimpin kita. Ayat yang keempat sampai 6. Oke. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ayat yang keempat ini dibilang bukan demikian jalan. Mana ini? Sabar.
Nah, yang ayat yang keempat ini kehidupan orang fasik itu. Jadi sebaliknya jalan orang jahat yang seperti yang dihemburkan angin orang fasik itu sebenarnya dia kan bisa dibilang orang fasik itu kan tidak mengonsumsi firman, walaupun mereka mendengarkan firman pasti cuek aja gitu. Jadi mereka akan gampang tersinggung, akan mudah digoyahkan. Mungkin sehari oke, bahkan nggak nyampe sehari, sejam bahkan udah hilang lagi. Baru dengar hal-hal yang baik 1 menit, 1 jam, berikutnya udah nggak tahu lagi. Karena teman-teman bilang apa seperti sekam itu kayak gimana sih? Sekam itu kayak bekas ampas padi gitu kan ya. Itu kan ringan banget gitu. Ditiup sedikit aja udah terbang. Gitulah kehidupan orang fasik kalau karena mereka tidak memiliki dasar yang benar gitu. Memiliki pegangan yang kokoh dalam kehidupan mereka. Karena hidup mereka ya cuman mau berbuat kefasikan, membuat kejahatan aja, membuat kegaduhan aja, membuat hidup orang nggak nyaman aja, kayak teroris, meresahkan orang aja. Nah, ada yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Kalau orang fasik itu kalau dia udah kayak rasa tertekan, ngamuk nggak? Ngamuk. Oh, nggak bisa mereka nggak bisa menerima. Apalagi kalau baru sedikit ada nama mereka singgung. Oh, darah tinggi langsung di atas rata-rata itu. Jadi orang fasik itu akan sangat gampang untuk tersinggung, sangat gampang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat mereka rugi sendiri. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang berdosa, orang fasik itu nggak akan betah gitu di perkumpulan orang benar. Kalau kita berkumpul nih mengadakan komsel, kalau ada orang fasik, kalau orang yang munafik lah, ada di dalam, pasti bakal gelisah mulu, maunya pergi aja, maunya keluar gitu, maunya kemana gitu, maunya yang bikin dia nyaman gitu. Soalnya kalau dia udah berkumpul di perkumpulan orang-orang benar, kalau dia mendengar kebenaran, apalagi kalau mendengar firman, aduh panas telinganya, kayak dikasih apa ya, kasih hot cream. Maunya cari yang dingin-dingin, yang adem-adem buat dia. Maunya yang maunya mendengar hal-hal yang membuat hatinya tenang, membuat dia nyaman, tapi tidak memikirkan dampak dari kehidupannya, dari apa yang dia dengar gitu. Nah, ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan aja mengenal. Tuhan mengenal jalan orang fasik. Jadi pada saat orang fasik itu berkumpul di perkumpulan orang-orang benar, Tuhan tahu. Karena setelah mereka mendengar hal-hal tentang Tuhan, mereka akan merasa gelisah. Apa sih yang dibicarakan ini? Apa sih yang diomongin ini? Kok saya nggak masuk gitu. Karena mereka nggak mengenal Tuhan. Mereka hanya mengenal kehidupan mereka yang amburadul gitu. Lingkungan mereka yang amburadul. Ke perbuatan-perbuatan mereka yang menurut mereka baik. Apa yang mereka lakukan yang menurut mereka baik. Tapi menurut orang-orang yang hidupnya dalam Tuhan ya pasti membuat resah gitu. Jadi sampah masyarakat. Ya asik. Tuhan mengenal, jangankan jalan, pikiran, hati. Kita manusia yang nggak bisa melihat ya. Kita juga kan nggak boleh menjudge langsung orang. Oh ini orang nggak benar, ini orang nggak baik. Tuhan yang mengenal. Pasti Tuhan juga bakal membukakan siapa orang itu. Siapa dia yang sebenarnya. Mungkin hari ini dia datang, besok oh jangan harap gitu. Bisa 50-50 dia bisa datang, bisa enggak. Dia bisa datang karena diajak, ada teman
teman sohibnya, ada teman yang benar-benar dia dekat karena untuk nemenin dia bisa datang. Tapi kalau enggak ya apa ya, udah terbang melayang kemana-mana dia. Tuhan yang mengenal. Jadi Tuhan yang memiliki hak untuk menentukan kehidupan kita. Tuhan yang mengetahui setiap hati kita, pikiran kita. Kalau kita tujuan motivasi kita untuk untuk mengikuti perkumpulan dengan baik, kemudian Tuhan mengerti motivasi kita untuk apa kita melakukan itu. Kemudian Tuhan juga tahu respon setiap yang pada saat kita melakukan perkumpulan itu. Jadi kalau kita melakukan perkumpulan, kemudian kita ngomongin gosip-gosip orang segala macam, ngomongin untuk tujuan yang nggak baik, Tuhan pasti akan membuat perkumpulan itu nggak bertahan. Tidak akan pernah bertahan. Tuhan akan membuat, memang Tuhan nggak membuat langsung perkumpulan itu berhenti, tapi secara perlahan Tuhan akan membukakan semuanya sampai perkumpulan itu berhenti. Jadi Tuhan yang berhak. Jadi stop untuk dalam hidup kita untuk memiliki hati yang busuk, memiliki hati yang mau hidup bebas, stop memiliki dalam hidup kita hati yang tidak mau diproses, tidak mau menerima proses itu. Saya selalu bilang sama teman-teman yang waktu saya masih kuliah, sebenarnya proses ataupun masalah pergumulan itu enggak harus dihindari. Justru menurut saya masalah persoalan pergumulan yang kita hadapi itu kita terima, kita nikmati, kita hadapi, bahkan kalaupun kita sanggup kita tambahi. Karena apa? Kita anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar yakin kita anak Tuhan, masalah itu pasti kecil dong. Kita anggap gampang. Kita nggak melihat masalahnya, kita lihat Tuhannya. Jadi kalau engkau mau menang, hadapi. Terima masalah itu. Jangan kabur, jangan lari. Engkau akan dianggap orang paling pecundang, paling brengsek kalau engkau lari dari masalah itu. Tapi dia hadapi, terima masalah itu. Hadapi dengan dingin, hadapi dengan baik. Tuhan pasti bukakan jalan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah. Daud aja bisa menang lawan Goliat, karena yang dia lihat bukan Goliatnya, Tuhannya yang dia lihat. Nah, situ. Jadi kita belajar untuk menerima setiap proses itu, menghargai setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita.